Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat, Opa, Oma, Bapak, Ibu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita naikkan syukur kehadirat Tuhan atas kesempatan indah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Diana Girsang, anggota PKLU Jemaat GPIB Immanuel DKI Jakarta Pusat. Waktu doa yang kudus, kala hati keluh, dengan Yesus sahabat menyatu teduh, perlindungannya diberi bagi yang beriman. Libur hati terluka, betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus. Libur hati terluka, betapa indahnya. Dalam doa yang kudus harus yakin teguh, Tuhan pasti berikan berkat yang penuh. Kehendaknya ikutlah, jangan bimbang resah. Libur hati terluka, betapa indahnya waktu doaku saat yang kudus. Libur hati terluka, betapa indahnya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita mohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih banyak Tuhan, kami sudah melewati kegelapan malam dan bangun dalam tubuh yang sehat. Saat ini Tuhan, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Namun sebelum kami memulai segala aktivitas kami pagi ini, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon karuniakanlah kepada kami Roh Kudus-Mu untuk menolong dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bacaan kita dari Alkitab terdapat dari Perjanjian Baru Matius 6 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka
bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Bacaan kita dari SBU untuk renungan pagi ini, di mana dalam Matius 6 itu terdapat ayat emasnya pada ayatnya yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Komunikasi yang efektif antar pribadi yang terpisahkan oleh jarak adalah melalui telepon. Orang yang jauh terasa dekat dan memungkinkan kita untuk mengungkapkan perasaan dengan leluasa. Efektivitas dalam berkomunikasi juga ditentukan oleh tempat yang menunjang kenyamanan berkomunikasi. Hal tersebut dilakukan agar percakapan lebih nyaman, tidak terganggu oleh kebisingan sekitarnya, serta tujuan dapat tercapai. Bagaimana dengan doa? Doa juga adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita dapat dengan leluasa mengkomunikasikan perasaan kita kepada Tuhan. Kita perlu suasana dan ruang yang khusyuk ketika berkomunikasi dengan Tuhan. Yesus mengajarkan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terkait keintiman kita dengan Allah, berdoa bukan untuk menunjukkan kesalehan kita kepada orang lain. Keintiman dengan Tuhan menuntut ruang ketenangan hati. Tanpa orang lain perlu tahu, Yesus pun ketika berdoa membutuhkan tempat yang tenang dan berbicara kepada Bapanya. Tempat yang damai dan tenang dibutuhkan, namun yang lebih utama adalah ketenangan, ketulusan, dan kedamaian hati. Bagaimana dengan doa kita? Apakah doa hanya untuk mempertontonkan kesalehan kita? Adakah kita menyediakan saat dan ruang yang khusus untuk berdoa? Saat dan ruang tersebut adalah ketulusan, ketenangan, dan kedamaian hati kita. Cara kita berkomunikasi yang baik dengan Tuhan adalah bagian dari hidup yang berkenan baginya. Memiliki hidup yang damai dan tenang di tempat adalah kehendak Tuhan. Sebab berdoa tidak hanya sekadar kita menyampaikan harapan kita, tetapi di dalam ada amanat dari Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya di mana kita dihadirkan. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini,
Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita berpisah dari acara ini, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur, banyak terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan kami renungkan. Tolonglah kami ya Roh Kudus untuk dapat memberlakukan firman itu dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Dewan PKLU GPIB dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati dan pimpinlah mereka agar dapat menjalankan semua rencana-rencana dan program yang sudah ditentukan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk kami semua anggota PKLU GPIB dimanapun berada. Ya Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan dan kekuatan, agar kami dapat menjalankan tugas-tugas kami sebagai opa oma, juga dalam pelayanan di jemaat. Kami tidak lupa juga berdoa untuk anggota PKLU GPIB yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan, nyatakanlah tangan kasih-Mu untuk menjamah dan memulihkan kesehatan mereka. Begitupun juga dengan teman-teman kami, anggota PKLU dimanapun berada yang sedang dalam menghadapi pergumulan dalam keluarganya. Tuhan, tolonglah ulurkan tangan kasih-Mu untuk memberikan solusi yang terbaik bagi apapun yang kami alami masing-masing. Ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan hidup kami, karena hanya Engkaulah andalan kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik kepada kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.